Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam milik Red Reddington. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka, memperlihatkan seorang pria berpakaian rapi yang saat itu tengah mencari kursi kosong di dalam kereta. Setelah mendapat kursi yang ia inginkan, pria itu lalu menaruh koper miliknya dan seorang wanita tiba-tiba saja mengajaknya berbicara. Perbincangan mereka cukup seru karena wanita itu tahu merek topi yang pria tersebut gunakan. Namun, semua itu berubah saat mereka tiba di perberhentian pertama. Kala itu, pria tersebut tiba-tiba saja meninggalkan kopernya dan langsung keluar dari kereta. Menyadari ada suatu barang yang tertinggal, wanita yang tadi berbicara dengannya langsung berniat untuk mengembalikan koper tersebut. Tapi, pria pemilik koper itu justru mengacuhkannya dan pergi begitu saja. Hingga saat kereta kembali berjalan, wanita itu tiba-tiba mengalami sesak nafas. Tak hanya dirinya, melainkan seluruh penumpang kereta mengalami hal yang sama dengannya. Lalu scene bergerak pada Tom dan Kin yang saat itu tengah mendekorasi ruangan khusus bagi anak adopsi mereka. Saat sedang mendekorasi, Elizabeth tiba-tiba ditelepon oleh wrestler untuk menyalakan televisinya. Dan saat Elizabeth menyalakan televisi, ia menonton sebuah berita kecelakaan di sebuah stasiun kereta. Lantas, Elizabeth bergegas pergi ke TKP untuk menemui wrestler. Elizabeth bertanya berapa jumlah korban hingga saat ini. Wrestler menjawab 37 orang. Mereka masih belum bisa menemukan motif di balik pembunuhan ini dan siapa dalang di balik semua pembunuhan ini. Salah satu informan FBI hanya berhasil menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria mencurigakan. Saat pria itu pertama kali masuk ke dalam stasiun kereta, ia masih membawa koper miliknya. Namun saat ia keluar dari pemberhentian selanjutnya, koper tersebut mendadak menghilang yang membuat FBI langsung berusaha mencari keberadaan pria tersebut. Saat para agen FBI sedang berdiskusi, Elizabeth tiba-tiba menerima telepon dari seseorang yang mengaku bisa membantunya. Ternyata pria itu adalah Reddington. Reddington berkata bahwa ia tahu siapa dalang di balik pembunuhan itu. Ketika Elizabeth memintanya untuk segera memberitahu pelaku tersebut, Reddington mengajaknya bertemu terlebih dahulu selama 30 menit. Akhirnya Elizabeth pun menemui Reddington di tempat tinggalnya. Reddington langsung memberitahu jika pelaku pembunuhan itu bernama Frederick Burns, mantan peneliti pertahanan sistem Arpax di Illinois. Mungkin saja para agen FBI merasa asing dengan namanya, namun mereka pasti tahu tentang karya-karya yang telah berhasil Frederick Burns ciptakan. Beberapa di antaranya adalah agen bioksima seperti sitokolorfin, fosfor hitam, dan para toksin lainnya. Dahulu Frederick merupakan seorang peneliti terbaik, namun ia memutuskan untuk menjual ciptaannya kepada penawar tertinggi dengan cara mengkhianati negara. Reddington tak peduli apabila ia dibandingkan negaranya, namun yang pasti Frederick tak pernah menjadi pelaku. Ia hanya menjalankan tugasnya sebagai pencipta. Dan apabila Frederick melakukan hal itu, artinya ia sedang menjadi salah satu pria yang paling berbahaya di dunia. Scene bergerak. Pihak FBI memutuskan untuk menghampiri sebuah rumah sakit untuk menjenguk serta mengidentifikasi para korban dari Frederick. Dokter yang menangani hal itu memberitahu bahwa pada setiap pasien, pembuluh darah mereka hancur semua dan menyebabkan kekerasan. Diduga, virus yang bernama Kurz ini telah menginfeksi mereka semua. Dokter meyakini jika virus itu tak menular secara langsung, melainkan harus secara disengaja. Dan kandungan yang terdapat dalam virus itu adalah strontium-90, sebuah isotop radioaktif. Pihak FBI kembali memanggil Reddington untuk meminta bantuan padanya. Reddington memberitahu bahwa kandungan strontium-90 bukanlah zat yang bisa dijual belikan di pasar bebas. Zat itu diolah dari limbah nuklir dan hanya 3 orang di dunia ini yang menjualnya. 2 orang telah tertangkap, sementara 1 pengedar masih bisa Reddington temui. Dengan syarat, Elizabeth harus ikut bersamanya. Namun, Elizabeth menolak hal itu. Ia masih belum bisa kembali mempercayai Reddington yang telah mencemarkan nama baik suaminya.
ia lebih memilih untuk mempercayai orang-orang yang tengah mencari informasi tentang Frederick Barnes. Ketika Reddington telah dijemput oleh Dembe dan Luli, Reddington meminta kepada Luli untuk membuat hatinya kembali senang, karena hari itu adalah hari yang cukup menyebalkan baginya. Luli lalu memperlihatkan sebuah rumah yang sedang ditaksir oleh Reddington. Kebetulan, rumah itu telah siap dijual oleh sang pemilik. Akhirnya Reddington meminta Luli untuk mengurusi rumah tersebut. Di satu sisi, Elizabeth dan Restler menghampiri mantan rekan kerja dari Frederick untuk meminta informasi tentang keberadaannya. Rekan Frederick memberitahu bahwa Frederick adalah seorang pria yang ambisius. Ia bisa menghabiskan waktu selama 16 jam untuk meneliti sesuatu. Karena menurutnya, penelitian bagaikan sebuah puzzle yang harus ia selesaikan. Namun, mereka telah lama tak bertemu dan mungkin saja terakhir kali mereka berbicara adalah 5 tahun yang lalu. Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk resign dari perusahaan mereka. Ketika sedang berbincang, seorang anak bernama Ethan tiba-tiba datang untuk meminta ibunya mempertemukan ia dengan Caleb. Tetapi, ibunya meminta Ethan untuk menunggu terlebih dahulu. Saat Ethan sedang mengulurkan tangannya, Elizabeth melihat tanda dari pengidap virus CURS. Lantas, saat ibunya sedang berada di dapur, Elizabeth menyempatkan diri untuk bertanya apakah Ethan mengidap penyakit CURS. Ibunya terkejut. Ia bertanya mengapa Elizabeth mengetahuinya. Lalu Elizabeth menjawab bahwa hal yang sama baru saja dilakukan oleh Frederick yang dengan sengaja menyebarkan virus CURS hingga membuat 37 orang tewas, termasuk seorang anak kecil berumur 9 tahun. Pada akhirnya, Ibu Ethan berkata jujur. Ethan adalah anak kandung dari Frederick saat mereka sempat saling jatuh cinta. CURS telah berada di dalam tubuh Ethan pada saat umur dirinya 5 tahun. Sebenarnya Frederick berusaha untuk mengobati Ethan dengan mengirim kerjasama pada perusahaan farmasi. Namun mereka semua menolak karena virus CURS tak bisa memberikan mereka keuntungan. Mereka menilai bahwa CURS terlalu langka dan belum banyak dikenal oleh masyarakat. Mendengar pernyataan itu, Elizabeth akhirnya mendapat kesimpulan bahwa Frederick telah sengaja menyebarkan virus itu agar ia bisa menarik perhatian dari perusahaan farmasi untuk mau meneliti virus CURS yang mengidap Ethan, anaknya. Scene bergerak pada Reddington yang berada di Havana untuk bertemu dengan penjual dari Strontium 90 yang bernama Manny. Reddington secara terang-terangan meminta 12 kilo Strontium 90 dengan mengaku jika kliennya telah menyiapkan uang sebanyak 10 juta dolar. Tapi Manny menolak apabila Reddington membutuhkan 12 kilo strontium dalam jangka waktu yang cepat. Karena baru saja ia menjual habis stok terakhirnya pada seseorang. Lalu Reddington menggoda Manny untuk kembali menelepon pembelinya dan membeli kembali strontium tersebut. Lalu Reddington pergi sembari menyelipkan sebuah alat penyadap. Setelah Reddington kembali ke mobil, tak lama kemudian mereka menemukan sinyal bahwa Manny langsung menelepon Barnes, yang merupakan pembeli Strontium 90. Setelah itu Reddington kembali menelepon Elizabeth. Ia meminta sebotol bir dan sepotong roti isi babi untuk lokasi keberadaan Frederick yang saat itu sedang berada di Arlington, gedung pengadilan. Frederick yang membawa koper andalannya memasuki sebuah ruangan pengadilan. Kemudian ia melakukan seperti biasa yaitu meninggalkan koper tersebut di gedung itu. Saat Elizabeth dan Restler tiba di Arlington, ternyata mereka berdua telat. Karena Frederick telah menutup akses pintu keluar dan menyebarkan virus CURS tersebut di ruangan itu. Karena dalam posisi genting, Elizabeth menyalakan alarm darurat untuk meminta semua orang keluar dari gedung. Sementara Restler berhasil menyelamatkan seorang wanita yang ternyata tak terkontaminasi sama sekali oleh virus CURS. Di luar gedung, Elizabeth yang berusaha menangkap Frederick harus meloloskannya saat Frederick mengancam akan membunuh satpam apabila Elizabeth tak mau menuruti permintaannya. Hal tersebut menimbulkan kembali permasalahan baru karena Elizabeth dinilai melanggar kode etik. Cooper memberitahu Elizabeth bahwa tindakan yang baru saja ia lakukan akan segera ditinjau kembali untuk memasuki persidangan. Artinya, pihak administrasi akan memutuskan apakah Elizabeth akan disanksi atau tidak. Elizabeth kembali kebingungan. Ia menyadari kesalahannya karena telah membiarkan Frederick lolos. Lalu ia menelepon Reddington kembali untuk meminta bantuannya.
Reddington yang menganggap hubungan mereka telah terbatalkan mencoba untuk membujuk Elizabeth agar terkesan seperti ia sangat membutuhkan bantuannya. Barulah saat Elizabeth menyatakan jika ia benar-benar membutuhkan bantuan Reddington karena ia baru saja meloloskan Frederick, Reddington lalu bertanya apakah kejadian yang baru saja terjadi di gedung pengadilan terdapat korban yang selamat? Jika iya, maka Frederick akan mengejarnya. Meskipun Frederick bukanlah seorang pembunuh, tetapi ia sangat teliti. Apabila ada mangsanya yang belum tewas, maka ia masih menganggap hal itu belum tuntas. Benar saja, di dalam rumah sakit, saat seorang wanita bernama Ruby sedang beristirahat, Frederick tiba-tiba datang dengan cara menyamar menjadi seorang perawat. Setelah itu, Frederick berpura-pura akan mengambil darah dari Ruby yang justru membuatnya perlahan tak sadarkan diri. Karena curiga, Elizabeth dan Ressler langsung menghampiri rumah sakit untuk memberitahu bahwa Ruby sedang dalam kondisi tak baik-baik saja. Sayangnya, saat mereka tiba, Ruby telah tak sadarkan diri dan terdapat bercak darah dari tulang sumsum miliknya. Elizabeth langsung membuat kesimpulan. Ia yakin jika Frederick tengah menguji darah milik Ruby yang bisa saja terkandung imunitas alami. Sehingga ia bisa membuat obat untuk menyembuhkan Ethan. Kemudian mereka langsung segera menghubungi Ibu Ethan untuk memintanya segera menutup pintu karena Frederick mungkin akan segera mendatangi mereka. Belum Ibu Ethan menjawab, Frederick tiba-tiba telah berada di hadapannya. Lalu ia segera mengejar keberadaan Ethan yang perlahan turun dari tangga. Beruntung, Elizabeth datang di waktu yang tepat. Sebelum Frederick menyuntikkan obat yang belum pasti akan menyembuhkan Ethan, Elizabeth langsung membunuhnya hingga Frederick pun tewas. Setelah kejadian itu, Ethan berhasil diselamatkan. Kemudian, Reddington datang dan ia menganggap bahwa Frederick telah tewas. Namun, tiba-tiba terjadi sedikit pertikaian di antara mereka berdua, di mana Elizabeth menyatakan bahwa ia tak ingin Reddington kembali mengurusi kehidupan pribadinya. Meskipun ia sering membutuhkan bantuan dari Reddington, ia hanya menganggap hubungan itu sebatas rekan kerja. Reddington paham. Lalu, ia meminta kepada Elizabeth untuk mengusirnya apabila Elizabeth mau. Karena apabila Elizabeth tak membutuhkannya lagi, maka ia bisa saja menghilang dalam waktu 60 detik meskipun chip pendeteksi telah tertanam di lehernya. Seketika Elizabeth terdiam. Kemudian ia pun pulang ke rumah dan disambut hangat oleh Tom yang saat itu telah memindahkan seluruh perabotan rumah mereka. Rupanya Tom ingin mengajak Elizabeth bernostalgia terkait hari pertama di mana mereka membeli rumah tersebut. Lalu scene terakhir di episode ini memperlihatkan Reddington bersama Dembe dan Luli yang secara resmi telah membeli rumah idaman Reddington dan hendak memeriksanya. Ternyata rumah itu adalah rumah yang menjadi tempat Reddington membesarkan keluarganya. Terlihat memori masa lalu Reddington terkait seorang anak wanita yang sedang berlari-larian di taman. Namun setelah dirasa cukup puas, Reddington lalu mengajak mereka berdua untuk pergi. Dan saat mereka keluar dari rumah tersebut, ternyata rumah itu langsung diledakkan oleh Dembe. Dan episode 7 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.